Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Hari ini kita kembali mendapat kabar terbaru bersama Profesor Mohammed Marandi, dosen di Universitas Teheran. Said, Mohammed, selamat datang. Terima kasih banyak sudah mengundang Ayah. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda. Senang sekali bisa ngobrol lagi dengan kamu. Mungkin sebelum kita mulai, sebaiknya saya panggil kamu Said atau Mohammed. Kamu lebih suka yang mana? Dua-duanya boleh? Oke, Said, kalau begitu, bisa kasih kami kabar terbaru tentang apa yang sedang terjadi. Maksud saya, tadi malam saja sudah ada serangan baru, serangan dari kedua pihak. Sejauh yang saya tahu, pihak Amerika sama sekali belum menepati janji mereka untuk mencairkan dana Iran. Iran sendiri katanya sudah menahan 3 kapal tanker, setidaknya itu yang disampaikan pihak Amerika. Dan mereka juga melakukan serangan besar, mungkin yang paling besar sejak penandatanganan nota kesepahaman. Jadi, bagaimana situasinya sekarang? Ya, tentu saja tidak mengejutkan kalau Amerika Serikat melanggar nota kesepahaman yang disepakati antara Iran dan Amerika. Mereka melanggar beberapa pasal. Di Lebanon misalnya, mereka seharusnya memaksa rezim Israel sesuai dengan komitmen mereka sendiri untuk menghentikan pembantaian, mengakhiri pendudukan, dan menghentikan perang. Baru 2 hari yang lalu, rezim Israel membunuh seorang perempuan muda yang merupakan kepala sekolah bersama suaminya dan pembantu mereka. Dan mereka terus-menerus mengebom negara itu. Jadi itu satu bentuk pelanggaran. Selain itu, ada juga pelanggaran lain, yaitu tidak mengembalikan aset-aset Iran yang dicuri, yang seharusnya sudah diserahkan kepada Iran. Tapi yang Anda maksud tadi adalah pelanggaran Amerika Serikat terhadap nota kesepahaman, yang dengan jelas menyatakan bahwa selama masa berlakunya perjanjian itu, Iran yang akan mengelola Selat Hormuz. The Iranians will manage the Strait of Hormuz, and ships that pass through have to do so. Kapal-kapal yang lewat di sana harus melakukannya di bawah pengawasan Iran. Tapi yang dilakukan Amerika adalah membuka jalur mereka sendiri, dan itu jelas melanggar nota kesepahaman. Karena itu, Iran sudah berhari-hari memperingatkan kapal-kapal bahwa hal ini tidak bisa diterima, dan mereka harus bergerak bolak-balik di bawah pengawasan Iran. Amerika memaksa beberapa kapal untuk mengabaikan Iran, jadi Iran akhirnya terpaksa menghukum kapal-kapal yang tadi Anda sebutkan. Karena mereka melanggar aturan, Iran pun menyerang kapal-kapal itu. Lalu Amerika kembali melanggar nota kesepahaman dengan mengebom Iran, dan dini hari tadi, Iran membalas dengan menyerang pangkalan Amerika di Kuwait dan Bahrain. By striking US bases in Kuwait and Bahrain. Menurut Anda, apa dampaknya hal ini terhadap seluruh proses? Maksud saya, bukan seolah-olah pihak Amerika selama ini benar-benar menepati janji mereka dalam nota kesepahaman itu. Tapi apakah ini sekarang awal dari runtuhnya seluruh kesepakatan itu? Atau seharusnya kita melihatnya sebagai reaksi Amerika yang kembali melampiaskan frustrasi, karena tampaknya mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Iran? It's unclear. From the very beginning, the Iranian... Belum jelas. Sejak awal, pihak Iran memang sudah skeptis. Selama 47 tahun terakhir, kami tidak pernah punya pengalaman di mana Amerika Serikat benar-benar menepati kewajibannya dalam sebuah perjanjian dengan Iran. Jadi, Iran memang tidak berharap banyak. Karena itu, Iran merancang perjanjian itu dengan rincian penting yang memberi mereka posisi tawar. Dengan kata lain, ketika Amerika menolak mematuhi komitmennya, atau mencoba menipu Iran, Iran punya ruang dalam kerangka perjanjian itu untuk memberi tekanan pada Amerika Serikat. Itulah yang membuat Amerika setidaknya berpura-pura mematuhi atau menunda-nunda. Sambil menunda-nunda, mereka tetap menjalankan sebagian dari komitmen mereka. While dragging their feet, they abide by some of their commitments. So, for example, the siege on the Strait of Hormuz. Jadi misalnya, pengepungan di Selat Hormuz sudah dicabut, omong-omong. Alasannya, kalau mereka tetap memberlakukan pengepungan itu, Iran juga akan melarang kapal-kapal melintas di Selat Hormuz. Itu satu-satunya alasan kenapa Amerika mencabut pengepungan tersebut. Dan kalau Amerika tidak menjalankan komitmennya, seperti yang kita lihat sekarang, dengan tidak menyerahkan aset-aset Iran, mencoba
melemahkan otoritas Iran atas Selat Hormuz, dan membiarkan rezim Israel melakukan pembantaian, maka Iran bisa memperlambat laju kapal yang melintas di selat itu. Tentu saja, hal itu memberi tekanan pada Trump dan ekonomi Amerika Serikat. Jadi saat ini, justru Amerika yang melanggar, dan itu tidak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. It's not in American interest. If you recall, Trump himself, Kalau kita ingat Trump sendiri, waktu dia berusaha membenarkan kenapa dia menandatangani nota kesepahaman itu, dia bilang cadangan energi kita sangat rendah dan hanya tersisa sekitar 4 minggu. Jadi berdasarkan penilaian dan pengakuan Trump sendiri, bisa dibayangkan, dia seharusnya sangat bersemangat untuk memenuhi bagiannya dalam kesepakatan itu. Tapi kalau kita lihat secara objektif, ada rezim Israel, ada juga lobi Zionis di Amerika Serikat, dan mereka tidak ingin kesepakatan ini dijalankan. Mereka ingin terus bisa mengebom Lebanon, menduduki dan mencaplok bagian selatan negara itu, dan mereka tidak ingin ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat mereda di level manapun. Jadi mereka terus menekan Trump. Dan itulah sebabnya kita melihat Amerika melanggar kesepakatan ini dalam banyak hal. Benar. Tapi menurut saya, dengan Selat Hormuz, Iran sebenarnya sudah menemukan titik lemah yang nyata dan serius bagi Amerika Serikat. Jadi apakah sekarang bisa dibilang bahwa Iran sedang bergerak ke arah situasi yang bukan lagi soal membuka atau menutup Selat Hormuz, bukan pilihan dua arah seperti itu, tapi lebih seperti keran air. Bisa dibuka lebih lebar atau dipersempit, tergantung apakah Amerika bertindak sesuai dengan nota kesepahaman itu atau tidak. Menurut saya, itu sekarang semacam tolok ukur bagi Iran, semacam alat ukur untuk menilai apakah Amerika memenuhi komitmennya atau tidak. Dan kalau tidak, ya mereka tinggal kembali menghukum Amerika dengan cara yang benar-benar terasa menyakitkan. Apakah memang begitu yang sedang terjadi? exactly. That was very well put. Betul sekali. Penjelasannya sangat tepat. Kalau Amerika Serikat mematuhi komitmennya sesuai dengan perjanjian, maka Selat Hormuz akan kembali normal. Tapi kalau Amerika Serikat menolak untuk mematuhi komitmennya, tergantung sejauh mana penolakannya, maka Iran bisa membatasi jumlah kapal yang lewat di selat itu. Tentu saja, Iran juga punya bentuk tekanan lain, yaitu program nuklirnya. Iran sudah mengatakan, kalau Amerika Serikat tidak menepati komitmennya, maka tidak akan ada negosiasi menuju kesepakatan akhir soal program nuklir Iran dan rezim sanksi yang lebih luas. Jadi kalau Trump ingin ada kesepakatan soal program nuklir, dia harus menepati komitmennya. Kalau Trump ingin aliran energi dan sumber daya lain lewat Selat Hormuz seperti 5 bulan yang lalu, dia juga harus menepati komitmennya. Kalau tidak, dia akan merugikan ekonominya sendiri dan juga ekonomi global. Hey, cuma mau kasih catatan singkat. Cara terbaik untuk mendukung channel ini adalah dengan daftar di Substack gratis saya. Kamu juga bisa bantu lewat langganan berbayar di sana, atau beli merchandise baru kami di neutralitystudies.com. Linknya ada di bawah. Sampai ketemu di sana. Sekarang, soal perjanjian nuklir yang katanya Trump mau itu, pertanyaannya buat saya adalah, apa dia benar-benar maksud begitu? Karena dari semua yang terjadi sejak 2018, kelihatannya itu cuma jadi bahan omongan yang nyaman aja. Tapi sebenarnya mereka nggak peduli. Ini lebih kayak umpan yang digantung di depan Iran, supaya mereka mau nurutin berbagai syarat. Tapi sebenarnya, maksud saya, menurut saya hal itu nggak terlalu merugikan mereka. Sementara Selat Hormuz itu benar-benar berpengaruh besar. Dan sekarang Iran ada di posisi di mana mereka bisa menekan Amerika Serikat selama perang. Dengan mengatakan, kalau kalian menyakiti kami akan balas menyakiti kalian. Dan balasannya akan terasa sungguh-sungguh sampai mereka paham. Sekarang kelihatannya Iran sedang berusaha melakukan hal itu lagi. Dengan pesan seperti, kalau kalian nggak menepati janji, kami akan menyakiti kalian lagi. Seperti Pavlov dengan anjing-anjingnya. Betul kan? Jadi soal kesepakatan nuklir itu, menurut Anda, apakah orang Amerika benar-benar menginginkannya? Oh yes, absolutely. I mean,
Oh, ya tentu saja. Maksud saya, kamu benar sekali. Pada akhirnya, kalau Trump nggak bisa mencapai kesepakatan nuklir, dia akan ganti topik dan bicara soal hal lain. Dia akan lanjut ke isu berikutnya. Itu memang caranya. Waktu dia gagal dalam perang tarif, dia ubah arah dan pindah ke isu lain. Waktu dia gagal menghadapi Iran dalam konflik, dia juga ganti topik dan pindah lagi. Dan basis pendukungnya biasanya ikut saja. Sebagian besar orang Amerika tidak. Tapi para pendukung setianya akan terus mengikuti kemanapun dia pergi. Setidaknya untuk sementara waktu. Tapi, Selat Hormuz itu lain. Kalau Selat Hormuz tidak terbuka dan perdagangan tidak kembali normal, kita sedang menuju bencana. Then we're heading for disaster. And that is the only reason why he Dan itu satu-satunya alasan kenapa dia setuju dengan nota kesepahaman itu sejak awal. Karena dia gagal dalam perang. Dia gagal dalam perang pengepungan. Dan benar-benar tidak punya pilihan lain selain menerima nota kesepahaman itu, yang sangat menguntungkan Iran akibat kegagalannya sendiri. Dan sekarang, lagi-lagi, karena tekanan dari lobi Zionis, dari rezim Israel, terutama soal Lebanon, tapi juga berbagai isu lainnya, dia berusaha menahan diri untuk tidak menjalankan komitmennya. Tapi di saat yang sama, dia berharap Iran tetap mematuhi komitmen mereka. Dan itu jelas tidak akan terjadi, seperti yang sudah kita lihat dalam 24-36 jam terakhir. During the last 24-36 hours. Sekarang ini cukup menarik ya, bahwa Amerika Serikat masih beroperasi dengan asumsi bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka mau, dan akibatnya akan ditanggung oleh pihak lain. Tapi Iran sudah menemukan cara untuk membuat hal itu tidak lagi jadi kenyataan. Nah, bagaimana penilaian Anda soal negara-negara Teluk saat ini? Salah satu hal yang cukup mengejutkan bagi saya adalah beberapa perundingan lanjutan ternyata berlangsung di Qatar. Padahal, Qatar juga sebenarnya tidak punya hubungan yang baik dengan Iran. Tapi di sisi lain, kita juga melihat negara-negara Teluk lain, termasuk Arab Saudi, yang mengirim delegasi ke pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sana? What's happening there? Well, when you were speaking about the United Waktu Anda bicara tentang Amerika Serikat yang mengabaikan komitmennya, saya jadi teringat sebuah pidato. Kalau tidak salah, dulu Clinton pernah bilang bahwa Amerika Serikat selalu menepati komitmennya, kecuali kalau tidak. Ya, jadi mereka seolah berada di atas hukum, dan itulah yang disebut keistimewaan Amerika. Sebenarnya ada kemiripan yang cukup mencolok antara keistimewaan Amerika dan Zionisme, karena keduanya menempatkan diri di atas dan melampaui yang lain. Jadi kalau ada pihak lain yang tidak menepati komitmennya, mereka bisa dihukum, dianggap pembangkang. Tapi kalau Amerika Serikat yang tidak menepati komitmennya, alasannya karena mereka merasa perlu memilih jalan lain. Bagi mereka, apapun yang mereka lakukan dianggap sah, termasuk perang di Irak, dan sekarang perang melawan Iran. Tapi kalau pihak lain yang melanggar kesepakatan, mereka langsung dikecam. Media Barat akan menyebut mereka sebagai pihak yang membangkang dan menjadi ancaman bagi hukum serta ketertiban internasional. Tapi menurut saya, situasi di Teluk Persia sebenarnya cukup dinamis, terutama dalam hubungan antara Iran dan 5 negara yang membantu Amerika Serikat dalam perang itu. Sudah ada perundingan langsung antara Iran dan kelima negara tersebut. Dan ada kemajuan, terutama sejauh ini, meskipun semuanya berubah sangat cepat, dengan Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Dan tentu Anda juga memperhatikan, dalam beberapa minggu terakhir, setiap kali Amerika melanggar gencatan senjata dan menyerang Iran, Iran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika di Kuwait dan Bahrain, tapi tidak di Arab Saudi, tidak di Qatar, dan bahkan tidak di Uni Emirat Arab. Not in Qatar and not even in the Emirates. And this is reflective of the fact that progress has been made in the Hal ini mencerminkan bahwa memang ada kemajuan dalam negosiasi bilateral antara Iran dan 3 negara tersebut. Tapi situasinya masih sangat dinamis. Di satu sisi, ada pihak Amerika yang justru merusak nota kesepahaman itu. Misalnya, mereka mendorong kapal tanker dari negara-negara tersebut untuk mengabaikan nota kesepahaman dan melewati koridor yang dibentuk oleh Amerika Serikat. Ketika Iran akhirnya terpaksa menyerang kapal-kapal itu,
hubungan antara Iran dan negara-negara tersebut jadi makin rumit. Di sisi lain, Iran berhasil mematahkan blokade yang diberlakukan oleh Saudi terhadap Yaman, dan mereka mengirim pesawat komersial ke Sana'a, ibu kota Yaman. Plane to Sana'a, the capital of Yemen, and the Saudi Air Force tried to Angkatan Udara Saudi sempat berusaha menghalangi pesawat sipil itu untuk mendarat, dan itu tindakan yang sangat berbahaya. Pesawatnya akhirnya berhasil mendarat, dan pesawat kedua juga sudah berangkat ke Yaman. Tapi hal ini menunjukkan betapa tidak stabilnya situasi saat ini. Di saat yang sama, ketika mereka sedang bernegosiasi dengan Iran, pihak Saudi juga membantu Amerika melemahkan nota kesepahaman dengan mengirim kapal tanker lewat selat, atau berusaha melakukannya, dan juga dengan mengganggu pesawat komersial Iran. Jadi memang ada sedikit perbaikan dalam hubungan dengan beberapa negara ini. Seperti yang tadi Anda sebut, Saudi mengirim delegasi ke pemakaman, begitu juga Qatar. Tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa? Situasinya bisa berubah sangat cepat. Maksud saya, Anda sendiri juga hadir di upacara pemakaman itu kan? Apakah Anda sempat melihat delegasi dari Qatar dan Arab Saudi? Bagaimana mereka diterima di Iran sebenarnya? Maksud saya, seperti apa tanggapan diplomatik Iran terhadap pihak yang bisa dibilang masih berada dalam situasi hampir perang, dan bagaimana suasananya di tingkat manusiawi? Waktu hari di mana delegasi asing datang untuk menyampaikan penghormatan, acara itu tidak dibuka untuk umum. Jadi saya hanya melihat cuplikan-cuplikan kecilnya secara online. Tapi pihak Saudi tidak mengirim delegasi tingkat tinggi. Kalau tidak salah, yang datang itu Wakil Menteri Luar Negeri. Negara-negara lain justru mengirim kepala negara atau pejabat yang jauh lebih tinggi. Jadi, delegasi itu memang tidak terlalu penting. Tapi tetap berarti karena mereka tetap mengirimkan tim. Saya sendiri ikut dalam prosesi pemakaman ketika sudah dibuka untuk umum. Dan itu luar biasa. Saya belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Pada hari upacara pemakaman, lebih dari 10 juta orang di Teheran ikut berpartisipasi. Well over 10 million people in Tehran participated. And it took me 3 hours to get Butuh waktu 3 jam buat saya sampai ke sana. Saya ada di tengah kerumunan, mungkin sekitar 4 jam, dan butuh setidaknya 2 jam lagi untuk pulang. Saya sampai harus tidur beberapa jam karena benar-benar kelelahan. Panasnya luar biasa, 35-36 derajat Celcius, dan kerumunannya sangat besar. Kadang-kadang kita bahkan nggak bisa bergerak. Dan itu menunjukkan betapa narasi media barat tentang Iran itu nggak ada artinya. Jumlah orang yang datang begitu banyak. Dan meskipun ada sanksi, kesulitan ekonomi, juga perang yang pernah dilancarkan terhadap negara itu, semua hal itu membuat hidup rakyat Iran biasa jadi jauh lebih berat. All of these have made life more difficult for the Iranians, and many of these people are from the working class. Dan banyak dari mereka adalah orang kelas pekerja atau kelas menengah yang ikut berpartisipasi. Mereka ikut pada saat sedang menghadapi kesulitan seperti itu. Dan hal itu menunjukkan betapa besar, betapa tingginya tingkat legitimasi rakyat yang dimiliki Republik Islam, serta betapa dalamnya legitimasi itu. Saya berpendapat, tingkat legitimasi ini jauh lebih tinggi dibandingkan di negara-negara barat, apalagi dalam situasi seperti sekarang. Jadi, ini merupakan unjuk kekuatan besar. Dan saya pikir, dalam konflik Iran dengan Amerika Serikat, konflik yang masih terus berlangsung, hal ini akan memberi Iran bobot tambahan yang sangat besar. Iran memenangkan perang itu. Mereka memenangkan perang pengepungan itu. Mereka mendapatkan kesepakatan yang cukup baik dari Amerika Serikat. Meskipun banyak orang Iran merasa kesepakatan itu masih kurang dan tidak memadai. Saya bertemu banyak orang di upacara pemakaman yang mengkritik kesepakatan tersebut. Padahal di Barat, kebanyakan orang menyebutnya sebagai bentuk penyerahan diri Amerika. Tapi upacara pemakaman yang sedang berlangsung hari ini di Irak, kita bisa lihat jumlah orang yang sangat besar turun ke jalan di tengah suhu yang sangat panas. Semua ini menunjukkan dukungan yang sangat kuat terhadap Republik Islam Iran. Dan hal itu memperkuat posisi mereka di meja perundingan.
sekaligus terjadi di saat Amerika Serikat semakin sering melontarkan ancaman terhadap negara itu. States makes more threats against the country. Yes, I mean the irony of the whole thing. Ya, is maksud that, saya, ironi dari semua ini adalah Amerika Serikat membayangkan akan ada semacam pemberontakan rakyat melawan pemerintah, kan? Tapi sekarang di pemakaman pemimpin Republik Islam itu, justru terlihat banyak orang yang datang untuk mendukung. Jumlahnya begitu besar sampai media barat pun nggak bisa mengabaikannya, dan akhirnya terpaksa melaporkannya, meskipun dengan enggan. Tentu saja, mereka tetap mengecilkan jumlahnya dan menutupi hal-hal yang bisa abaikan. Tapi ini sebenarnya menunjukkan satu bentuk keberhasilan Iran, baik di bidang propaganda maupun di ranah media. On the propaganda front or on the media front. I mean, if Iran decided at Maksud saya begini, pada satu titik, tampaknya Iran memutuskan untuk tidak membiarkan lapangan ini dikuasai propaganda barat saja, tapi ikut turun tangan dengan kekuatannya sendiri. Dan mereka melakukannya jauh lebih berhasil daripada Rusia, jauh lebih berhasil, bahkan dibanding Tiongkok. Nah, pertanyaannya, apakah ini memang strategi utama mereka? Atau ini terjadi begitu saja, sebagai bagian dari upaya sebagian kalangan di masyarakat Iran yang ingin, ya, jangan sampai opini dunia dibiarkan berdenaj, tetapi mencoba bilang, hey, lihat ini dengan sungguh-sungguh. like, guys, no, look at this for real. Well, a lot of young people have been involved. And Banyak anak muda yang terlibat. Dan tentu saja, masyarakat umum juga ikut ambil bagian setiap malam selama perang dan selama pengepungan, turun ke jalan di berbagai kota di Iran. Kehadiran mereka terlihat setidaknya di media sosial, bahkan melampaui batas negara Iran. Kita juga melihat banyak anak muda yang aktif di media arus utama, orang-orang yang sebelumnya tidak pernah terlibat. Saya yakin kamu juga sudah melihat video Lego itu. Semuanya dibuat oleh anak-anak muda, oleh generasi yang lebih muda. Jadi Amerika Serikat bukan hanya membuat rakyat Iran bersatu seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Atau setidaknya, saya belum pernah melihat hal seperti ini sejak hari-hari daun tahun pertama revolusi. First days and years of the revolution, but also they've pushed the country to. Tapi juga, mereka mendorong negara itu untuk bergerak ke arah yang lebih kreatif, untuk mencari cara-cara baru menyampaikan posisi mereka ke komunitas internasional. Dan ini menarik banget, karena Iran sebenarnya nggak pernah berhasil dalam kampanye propaganda. Iran selalu buruk dalam hal propaganda, bahkan lebih buruk dari Rusia. Maksud saya, Rusia memang nggak terlalu bagus, tapi Iran selalu lebih buruk dari mereka. Sementara Tiongkok, menurut saya, juga tertinggal dalam urusan media dan hal-hal seperti itu. Mereka hebat di bidang teknologi dan teknologi tinggi, tapi di bidang ini mereka tertinggal. Nah, Iran memang nggak punya catatan keberhasilan di situ. Dan perubahan ini, ya, cukup mencolok. Tapi ada beberapa hal yang membantu Iran. But a couple of things help the Iranians, and that is Trump. Trump is so Dan itulah Trump. Trump sangat merusak citra Amerika Serikat. Dan Netanyahu juga sangat merusak citra Barat secara keseluruhan. Sampai-sampai hal itu membuat negara seperti Iran, Palestina, dan Lebanon jadi lebih mudah menyampaikan pandangan mereka dan didengar oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Akibatnya, banyak orang di seluruh dunia yang bukan orang Iran, bukan orang Palestina, dan bukan orang Lebanon ikut memperkuat suara mereka. Jadi, meskipun Iran bisa dibilang lebih berhasil sampai batas tertentu, Amerika Serikat dan rezim Israel justru tanpa sadar menciptakan jaringan anak muda di seluruh dunia yang memperkuat suara orang-orang tertindas dan menyingkap perilaku ilegal serta genosidal dari kekaisaran itu. illegal and genocidal behavior of the empire. Again, it's so difficult for me to comprehend. Sekali lagi, saya benar-benar sulit memahami bagaimana sebuah pemerintahan, seluruh aparat di Amerika Serikat bisa tidak menyadari betapa merugikannya sebagian tindakan mereka sendiri. Lalu di atas semua itu, seperti kismis di atas kue, ada cara Amerika Serikat bersikap dalam Piala Dunia FIFA, perlakuan yang tidak adil terhadap tim Iran, dan juga soal kartu merah yang tidak adil, di mana Donald Trump secara pribadi turun tangan untuk membatalkannya. Maksud saya, sungguh luar biasa ya, betapa banyak hal yang mereka lakukan sekarang untuk menunjukkan kepada dunia apa sebenarnya yang dimaksud dengan tatanan internasional berbasis aturan itu.
Kartu merah itu pada dasarnya adalah contoh terbaik dari tatanan internasional berbasis aturan, kan? Aturan untuk orang lain. Dan kalau aturannya tidak menguntungkan kita, ya tinggal angkat telepon dan batalkan saja. Sulit memang membicarakan hal ini. Tapi menurut Anda, kita ini sedang berada di tahap apa dari Kekaisaran Amerika Serikat sekarang? What kind of stage in US empire are we in here? You know, as soon as you began to speak, Kamu tahu, begitu kamu mulai bicara, aku sudah bilang dalam hati, kamu pasti akan ngomong soal ini. Kamu pasti akan bahas kartu merah itu. Dan ini contoh yang menarik banget tentang bagaimana Amerika Serikat sama sekali nggak peduli dengan cara dunia melihatnya dan betapa terbukanya korupsi di sana. Ini mirip dengan urusan bisnis Trump dan keluarganya, yang kalau dibandingkan malah bikin para elit Amerika di masa lalu, presiden-presiden sebelumnya, keluarga Clinton, dan yang lain, terlihat jauh lebih bersih. Maksudku, Yayasan Clinton itu kan sebenarnya organisasi bayar untuk akses. Kamu bayar ke Yayasan Clinton, dan kamu bisa dapat akses ke keluarga Clinton. Dan tentu saja ada juga Hunter Biden. the Clintons, and of course Hunter Biden, but now when you compare Hunter Biden and the Clintons to Tapi sekarang, kalau kita bandingkan Hunter Biden dan keluarga Clinton dengan apa yang dilakukan Trump hari ini, rasanya mereka hampir terlihat seperti orang suci kalau bicara soal urusan bisnis. Tentu saja dalam perbandingan itu, semuanya begitu jelas dan terbuka. Tapi juga, fakta bahwa Amerika Serikat kemudian, saya bukan penggemar sepak bola, tapi Amerika Serikat kalah 4-1, kalah begitu telak setelah penyalahgunaan aturan dan regulasi FIFA. Menurut saya, itu sendiri sudah simbolis tentang posisi Amerika Serikat saat ini. Semakin sering ia bertindak sewenang-wenang, semakin agresif, melanggar hukum internasional, mendukung genosida, menyerang negara seperti Iran, tanpa alasan yang sah, tapi justru gagal di mana-mana. Gagal di seluruh dunia. Orang-orang marah dan tidak senang dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat. Jadi, mereka tidak mendapatkan keuntungan apapun dari serangan ini, dari tindakan yang begitu kasar dan sewenang-wenang. Dulu, Amerika Serikat memang sering bertindak di luar hukum. Mereka merasa istimewa, seolah berada di atas hukum. Tapi setidaknya dulu mereka berusaha tampil lebih canggih. Mereka berusaha menjaga kesan bahwa mereka masih punya rasa hormat terhadap hukum internasional. Mereka berpura-pura menghormatinya. Tapi sekarang, yang berlaku hanyalah hukum rimba. Dan orang-orang bisa melihat itu. Media sosial juga punya pengaruh besar. Meskipun ada pembatasan bayangan, dan meskipun banyak akun, termasuk akun Anda sendiri, mengalami masalah seperti yang lain. Dunia sudah berubah, dan seperti kisah lama tentang kaisar yang tak berpakaian, itulah yang benar-benar sedang kita saksikan sekarang. It's quite fascinating. Maybe Menarik sekali. Mungkin ada dua hal lagi yang ingin saya dengar pendapat Anda. Yang pertama, soal Lebanon. Saya sempat berbicara dengan Laith Marouf, seorang jurnalis kelahiran Suriah yang punya akar keluarga di Lebanon. Dia melaporkan bahwa sekarang ada perbedaan yang bersifat kualitatif dalam serangan-serangan yang terjadi. Dan meskipun pihak Israel menolak untuk mundur, dan meskipun mereka membuat semacam perjanjian palsu dengan pemerintah kolaborator di Beirut, secara keseluruhan kemampuan mereka sekarang tampak terbatas. Jadi tampaknya ada tekanan tertentu dari pihak Amerika yang jelas tidak disukai oleh Israel. Dan sekarang ada perbedaan nyata dalam seberapa kejam serangan-serangan itu, terutama terhadap warga sipil. Bagaimana penilaian Anda tentang situasi di Lebanon? What's your assessment on Lebanon? I think that's absolutely correct, and that is a sign of how. Saya rasa itu benar sekali. Dan itu menunjukkan betapa sulitnya situasi yang sedang dihadapi Amerika Serikat. Orang Amerika tahu, kalau nota kesepahaman ini gagal, krisis ekonomi akan makin parah. Dunia sekarang sudah sangat dekat dengan jurang, dan ekonomi global bisa jatuh. Tentu saja, ekonomi Amerika juga bisa masuk ke resesi yang dalam, bahkan mungkin depresi, kalau Amerika Serikat tidak mengubah arah kebijakannya. Jadi di satu sisi, Amerika Serikat memang memberi tekanan pada rezim Israel, tapi tekanannya tidak cukup kuat untuk membuat nota kesepahaman itu aman dan berhasil. Akibatnya, langkah-langkah setengah hati seperti ini, tindakan-tindakan parsial yang diambil Amerika Serikat, pada akhirnya
justru membuat kawasan tetap berisiko menghadapi perang, eskalasi, dan meninggalkan ekonomi global dalam ancaman besar. The global economy under great threat. So instead of, on the one hand, the United States is Jadi, alih-alih, di satu sisi, Amerika Serikat memaksa rezim Israel untuk mengurangi pembantaian dan tidak menyerang kota Beirut. Di sisi lain, Amerika juga tidak memaksanya, sesuai dengan nota kesepahaman, untuk mundur dan menghentikan pembunuhan sepenuhnya. Pembunuhan beberapa hari lalu terhadap seorang perempuan muda yang merupakan kepala sekolah, suaminya, dan pembantu mereka, menurut saya, hanyalah satu pelanggaran dan satu tindakan pembunuhan di antara begitu banyak yang dilakukan oleh pihak Israel. Setiap hari mereka membunuh orang di Gaza, dan di sana ada gencatan senjata. Itu juga gencatan senjata yang dibuat oleh Trump. Jadi, Amerika Serikat tidak memberikan tekanan yang cukup untuk menarik dunia menjauh dari tepi kehancuran ekonomi. pull the world away from the brink of economic collapse. But on the other hand, it recognizes that how bad it is. So it Tapi di does sisi try to lain, provide some mereka juga support. sadar betapa And buruk this is what we situasinya. have Jadi mereka berusaha memberi semacam tekanan. Dan inilah yang kita lihat ketika Amerika Serikat mencoba membuka koridor yang melanggar nota kesepahaman di Selat Hormuz. Itu jelas melanggar kesepakatan, dan mereka tahu langkah itu akan memicu ketegangan. Tapi tetap saja, mereka tidak bisa menahan diri, dan akibatnya Iran menyerang kapal-kapal tanker itu. Lalu Amerika menyerang Iran, Medstep, Kronosran membalas menyerang Amerika. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok atau lusa? Jadi, menurut saya hal ini menunjukkan bahwa Trump sebenarnya, meskipun ada lain eningsis for this tool, The way in which he tries to present himself, he's a very weak president. And he is dia presiden yang sangat lemah. Dia tidak mampu mengambil keputusan, dan juga tidak mampu menepati komitmen yang dia buat sendiri. Sebagian dari itu tentu karena karakternya sendiri. Tapi sebagian lagi karena kekuatan besar dari lobi Zionis. Hal yang disampaikan dengan sangat jelas oleh Joe Kent dalam surat pengunduran dirinya setelah perang dimulai. Dia adalah orang yang diangkat oleh Trump dan menjabat sebagai kepala kontraterorisme di Amerika Serikat. Dia mengatakan bahwa Iran tidak berusaha membuat senjata nuklir dan Iran bukan ancaman bagi Amerika Serikat. Menurutnya, alasan perang ini terjadi adalah karena rezim Israel dan lobi Zionis. Unsur-unsur yang sama itulah yang terus mendorong Trump untuk melemahkan perjanjian dan komitmennya sendiri. Itu merugikan semua pihak. Betul. Dan kebanyakan orang yang saya ajak bicara di kanal saya benar-benar yakin bahwa apa yang kita lihat sekarang ini cuma jeda sementara dan perang itu sendiri mungkin belum berakhir. Putaran berikutnya akan datang, entah tahun ini, entah tahun depan. Kita sudah lihat sebelumnya, ada perang 12 hari, ada agresi-agresi sebelum itu, dan sekarang kita punya perang 40 hari. Dan seperti yang kita tahu, orang Amerika sekarang ini cuma sedang bermain dengan waktu. Maksudnya, mundur dulu, isi ulang, lalu serang lagi di lain hari. Menurut Anda, apa pendekatan Iran saat ini untuk menghadapi ancaman yang sangat nyata itu? Maksud saya, di satu sisi ada Selat Hormuz, tapi di sisi lain, Amerika bisa saja kapanpun bilang, ayo coba lagi. Mungkin 40 hari pemboman lagi kali ini. Bisa 4, 5, 6, 10, 12 kali, siapa tahu beruntung. Dan ini jelas bukan skenario yang baik untuk Iran juga. Menurut Anda, apa yang memiliki potensi untuk mencegah hal itu? What do you think they're doing to prevent that? It's unclear where the Americans are going to take. Belum jelas kemana arah yang akan diambil oleh Amerika. Dan kemungkinan terjadinya perang lain sama sekali tidak kecil. Bisa jadi Amerika Serikat hanya sedang membeli waktu. Bisa juga Amerika Serikat sedang kehilangan arah dan tidak tahu mau kemana. Sementara kelompok Zionis mendorong ke satu arah, pihak lain yang khawatir dengan dampak ekonomi berusaha menarik ke arah yang berbeda. Semuanya belum jelas. Dan dengan Trump, get the haridiu ya fact you. Asendui gam was cause. You're full. Benar-benar isi diprediksi. From now, it's just completely unpredictable. But the Iranians have, ever since the ceasefire, they've Tapi sejak gencatan senjata, Iran sudah mempersiapkan diri untuk perang. Dan waktu nota kesepahaman itu ditandatangani, Iran punya banyak kapal tanker di Teluk Persia
yang penuh dengan minyak. Begitu perjanjian itu ditandatangani, mereka langsung kirim semua minyak itu ke para pelanggan mereka di pasar Asia. Jadi, Iran memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun kembali persediaan mereka, memperluas pangkalan rudal dan drone bawah tanah, membawa teknologi baru ke dalam kemampuan pertahanan dan industri pertahanannya, serta memperluas pusat komando dan pengendalian. Singkatnya, Iran sedang bersiap untuk kemungkinan terjadinya putaran perang berikutnya. What could be another round of war, and the fact that the United States is constantly violating Fakta bahwa Amerika Serikat terus-menerus melanggar kesepakatan, menyerang Iran seperti yang kita lihat tadi malam, dan memaksa Iran untuk merespons seperti yang terjadi tadi pagi, jelas menunjukkan bahwa kita tidak pernah benar-benar jauh dari perang besar. Tapi masalah yang dihadapi Amerika Serikat adalah kekurangan yang kita lihat di seluruh dunia sekarang ini sangat besar. Selama 4 bulan terakhir, kekurangan itu terus meningkat, dan ini tidak akan hilang dalam waktu dekat. Jadi kalau Amerika Serikat, dalam beberapa bulan ke depan, baik sebelum maupun sesudah pemilu paruh waktu, memulai perang baru, kecepatan krisis ekonomi global akan meningkat jauh lebih cepat dibanding saat perang ini dimulai. Karena sebenarnya, kita sudah hampir sampai di titik itu. Because we're already almost there. And as I've seen on your show and discussion, Seperti yang sering saya lihat di acara Anda, dalam diskusi dengan para ahli, orang-orang yang benar-benar paham soal ekonomi, bidang yang saya sendiri hampir nggak mengerti. Saya cuma dengar mereka untuk dapat gambaran umum tentang apa yang sedang terjadi. Ekonomi global, bahkan tanpa krisis energi, sebenarnya sudah bergerak ke arah yang sangat berbahaya. Jadi menurut saya, kalau Amerika Serikat ingin memulai perang lagi, Iran sekarang jauh lebih siap secara militer dibanding sebelumnya, dan ekonomi dunia akan makin dekat ke ambang kehancuran. Karena itu, saya rasa perang seperti itu nggak akan berlangsung lama, dan juga nggak akan membawa keberhasilan apapun bagi Amerika Serikat. Tapi, karena Trump tetaplah Trump, dan karena lobi Zionis serta rezim Israel punya pengaruh yang sangat besar, meskipun kedengarannya gila kalau Amerika Serikat memulai perang lagi, ya nggak akan beres bepul. I wouldn't bet on anything. Right? It's Benar. Ini memang masa yang gila bagi Amerika Serikat. Dan sekarang mereka lebih lemah dari sebelumnya. Bahkan sebelumnya pun, mereka sudah lebih lemah dibanding 10 tahun lalu. Sekarang mereka makin lemah, dan posisi mereka juga makin buruk. Tapi itu bukan berarti mereka nggak akan tetap mencoba memainkan kartu yang mereka punya. Mungkin satu hal terakhir, ada pengamatan soal orang Eropa. Karena sekarang kita lihat negara-negara Teluk mengirim delegasi kan, atau setidaknya sebagian dari mereka. Dan ada negosiasi yang berlangsung di kawasan Teluk. Sementara itu, orang Eropa kelihatan jelas mereka nggak suka perang ini. Tapi mereka juga nggak bisa bicara menentangnya. Karena sang kaisar sendiri yang memerintahkan, dan mereka harus menjilat habis-habisan. Sekarang pun mereka masih melakukannya di Ankara. Tapi di sisi lain, mereka juga kelihatan nggak senang dengan situasi ini. Apakah kamu melihat ada sinyal, ada tanda-tanda? It's impef mami step forward in both Israel to Valerie. trying to approach Iran from their side. Well, you know, Pascal, the problem is that the Europeans have no. Begini, Pascal, masalahnya adalah orang Eropa itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Mereka sudah merusak diri mereka sendiri selama bertahun-tahun. Krisis di Ukraina makin parah, sementara mereka sudah cukup kewalahan mengurus urusan mereka sendiri. Perdana Menteri Inggris, yang nggak punya dukungan dari publik, sekarang terpaksa mundur. Dia akan digantikan oleh seseorang yang sama tidak populernya. Presiden Prancis dibenci. Kanselir Jerman juga dibenci. Eropa sedang berada dalam situasi yang sangat buruk. Mereka sudah menghancurkan ekonomi mereka sendiri, atau sedang menghancurkannya. Mereka bergerak menuju deindustrialisasi lewat serangkaian kebijakan yang bodoh, dan juga dengan menjatuhkan sanksi pada Rusia, serta membiarkan Amerika di bawah Biden merusak hubungan antara mereka dan Rusia. The Americans under Biden to wreck the relationship between them and Russia, and they did the same basically with Iran. So, Dan mereka melakukan hal yang sama pada dasarnya dengan Iran. Jadi krisis ini sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kalau Anda penonton yang lebih muda, atau mungkin yang lebih tua, saya yakin penonton yang lebih tua masih ingat, tapi yang muda mungkin tidak.
Ketika Amerika Serikat ingin melancarkan perang ilegal terhadap Irak pada tahun 2003, kita melihat bagaimana, kecuali Inggris, banyak negara Eropa menentang hal itu. Terutama Prancis, tapi juga Jerman dan beberapa negara lain. Mereka saat itu menunjukkan wibawa. Mereka memang tidak bisa menghentikan perang, tapi mereka menunjukkan bahwa mereka punya peran penting di komunitas internasional. Sekarang Eropa sudah kehilangan semua itu. Apapun yang mereka katakan sudah tidak lagi penting. Mereka hanya patuh pada Amerika Serikat. They are simply obedient to the United States. We saw them go to the schoolmaster. Kita melihat mereka pergi ke Washington, duduk sopan seperti anak-anak kecil di depan Trump. Kita juga melihat Sekretaris Jenderal NATO terus-menerus menjilat sepatu Trump. Dan kita melihat ekonomi Eropa yang sedang runtuh, sementara permusuhan terhadap Rusia makin meningkat. Padahal semua itu hanya membawa lebih banyak kematian, kehancuran, dan penderitaan. Eropa sedang menjadi, saya tidak bilang, maksud saya, ketika kita mengatakan tidak relevan, itu dalam arti relatif. Tapi dalam arti relatif memang sedang menjadi tidak relevan. Karena itu, bagi Teheran, mereka sudah tidak penting lagi. Dulu, Iran kalau bicara soal isu nuklir, bernegosiasi dengan pihak Eropa dan mencoba menyelesaikan beberapa masalah dengan Amerika Serikat lewat jalur Eropa. Sekarang, Iran bahkan sudah tidak peduli lagi dengan Eropa. Ketika orang Eropa ingin berbicara, Iran tidak menyambut mereka, karena mereka tahu apapun yang dikatakan Eropa tidak akan berpengaruh. Dunia sedang berubah. Asia sedang bangkit. Berbagai wilayah lain di dunia juga sedang bangkit. Dan tentu saja, dengan krisis energi yang kita alami sekarang, siapa yang tahu di mana posisi dunia 6 bulan atau 1 tahun dari sekarang? Semoga saja tidak berujung pada bencana. Tapi situasinya memang berbahaya. Di dunia saat ini, kita melihat negara-negara BRICS, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Shanghai, dan banyak negara lain di berbagai belahan dunia, semuanya sedang tumbuh dan menjadi semakin kuat. Dan menurut saya, justru Eropa yang sedang mengalami kemunduran bahkan lebih cepat daripada Amerika Serikat. Mereka memang suka sekali dengan roller coaster mereka. Saya jadi penasaran apakah keadaan mereka akan naik lagi suatu saat nanti. Karena saya sepenuhnya setuju dengan analisis Anda tadi. Itu tadi penjelasan yang sangat bagus. Terima kasih banyak untuk itu. Saya selalu menanyakan hal ini. Kalau orang ingin menemukan Anda atau tulisan-tulisan Anda, mereka bisa mencarinya di Google, menemukan Anda di YouTube, dan membaca tulisan Anda di internet. Seperti ada satu math horsai. It's amintitham smorm legendary. Where you gather your analysis is there. No, I've been removed. Enggak, saya sudah dihapus dari Instagram dan Facebook sejak lama. Jadi sekarang saya cuma punya akun Twitter dan kanal Telegram. Dengan tautannya ada di akun Twitter saya. Tapi selain itu, saya nggak terlalu aktif di dunia online. But other than that, I don't have much. I'm not doing much online. Selain analisis Anda seperti saya, Profesor Syed Muhammad Marandi. Well, that's because of your hard Ya, work. itu semua karena kerja keras kamu. Dan juga karena kamu yang mengundang saya. Jadi sebenarnya sebenarnya hasil kerja kamu, saya cuma menyekolahkan sedikit untuk channel berasa ini. Saya selalu senang mendengarkan dari Teheran, dan cara Anda nafsuri Shastin berbagai hal. Jadi Ziyad, terima kasih banyak. It's exactly niam crazy. Selalu menjadi sebuah sehormais. Terima kasih banyak untuk tag.